Halo teman-teman, perkenalkan kembali sebelumnya. Gua Fazlur Rahman, Tarik Musyafa, NPM 1906381722, mahasiswa Teknik Komputer UI angkatan 2019. Dan kali ini di video ini gue bakal menjelaskan bagaimana caranya kita membuat sebuah rangkaian elektronik untuk mengukur tingkat kelembaban dan juga suhu dari lingkungan sekitar. Nah, untuk project kali ini kita menggunakan yang namanya board ESP32. ESP32 ini dia merupakan smartboard yang bisa dikoneksikan dengan WiFi dan juga bisa berperan selayaknya seperti Arduino begitu. Nah, selain itu kita juga menggunakan sensor, yaitu namanya sensor DHT11 di sini, di mana dia merupakan sebuah sensor yang bisa mengolah data berupa data tingkat kelembapan dan juga suhu dari lingkungan sekitar. Di sini sensornya ini sudah kita sertakan dengan semacam board warna hitam seperti ini. Ini di mana dia sebetulnya untuk DHT sensor itu wajarnya dia memiliki 4 pin. Tapi di sini dengan terintegrasi oleh board hitam ini, dia hanya memiliki 3 pin karena pin ketiga dari sensor DHT11 itu sebetulnya tidak digunakan. Makanya di sini hanya ada pin 1 untuk VCC-nya, pin 2 untuk datanya, dan juga pin 3 untuk ground-nya gitu. Dan dengan integrasi antara DHT sensor 11 ini beserta juga dengan board ini sudah tergabung juga dengan pull up resistor sebesar 10 kilo ohm seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas kira-kira kode seperti apa sih yang digunakan untuk membuat rangkaian ini. Oke, sekarang kita akan membahas kode apakah yang digunakan untuk membuat perangkat kita, yaitu perangkat ESP32 yang dikoneksikan dengan sensor DHT11 untuk mengukur temperatur dan juga humidity dari lingkungan sekitar. Nah, berikut ini kita sudah membuat sebuah kode yang dituliskan pada Arduino IDE. Dan di sini sudah ada dependensinya. Berikut juga dengan kode-kode setup dan juga loop yang digunakan. Oke, pertama kita membuat sebuah kode dan menginclude beberapa library yang diperlukan, yaitu ada adaptive sensor.h dan juga dht.h. Nah, di sini selanjutnya kita definisikan DHT pin yang akan kita gunakan, yaitu pin 4, di mana pin 4 ini akan digunakan untuk mengkoneksikan pin data dari DHT sensor menuju pin nomor 4 dari ESP32. Selanjutnya, di sini kita buat definisi lagi untuk DHT type, yaitu DHT tipe sensor DHT yang kita gunakan. Dalam kasus ini kita menggunakan DHT11. Selanjutnya, tertera di sini kita gunakan fungsi DHT dalam kurung DHT pin 4 tadi dan juga DHT type DHT11 tadi. Nah, di sini fungsi kodenya adalah untuk mendeklarasikan objek DHT yang kita gunakan dengan nama DHT dengan huruf-huruf kecil seperti ini. Selanjutnya, kode terbagi menjadi dua. Ada bagian void setup dan juga void loop. Untuk void setup-nya, untuk konfigurasi awal dari ESP32-nya, kita gunakan serial.begin, di mana ini untuk memunculkan pesan pada serial monitor pada tampilan di serial monitor Arduino IDE dengan baud rate 9600. Selanjutnya ini untuk kepentingan artistik, kita tambahkan serial println DHT11 test yang mengindikasikan serial monitor tersebut mengeluarkan output hasil dari DHT11 testnya. Kemudian untuk objek DHT yang sudah kita buat tadi, kita mulai, kita inisialisasikan. Selanjutnya untuk bagian loop, bagian kode yang akan terus diulang-ulang adalah pertama kita membuat sebuah delay 2000 milisekon atau sama dengan 2 sekon. Hal ini dilakukan karena pengukuran pada sensor DHT11 itu hanya terbatas maksimal pada 2 sekon untuk setiap pengukurannya, untuk setiap pembacaannya. Selanjutnya kita deklarasikan beberapa variabel float, yaitu H, T, dan F di sini. Ini digunakan untuk menerima input dari DHT sensor tersebut. Jadi di sini kita bisa gunakan fungsi dht.readHumidity, read temperatur, dan di sini kita juga bisa dht.read temperatur dengan parameter true untuk mengindikasikan bahwa kita berusaha menangkap data dalam satuan Fahrenheit begitu. Oke, selanjutnya sebelum diproses
kita harus pastikan terlebih dahulu apakah data yang diterima oleh DHT sensor 11 itu valid atau tidak. Maka dari itu kita buat pengecekan di sini. If is none H, T, dan F, apabila salah satu dari mereka tidak terbaca, maka serial monitor akan menunjukkan notifikasi berupa failed to read from the DHT sensor. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa fitur lagi di mana kita bisa menghitung heat index dari pembacaan DHT sensor dengan menggunakan fungsi compute heat index dalam format Celsius di sini karena tidak ada parameter true atau false di belakangnya, dan dalam parameter Fahrenheit, compute heat index false untuk Fahrenheit begitu. Terakhir, untuk menampilkan tampilan pada serial monitor, kita bisa menggunakan serial screen F humidity, temperaturnya berapa dengan derajat Celcius, untuk derajat Fahrenheit berapa dengan heat index berapa dan heat index berapa.